mikro milet sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya. Pak Web, memangnya suku Jawa itu ada ya? Kan konon sejarahnya dulu Pulau Jawa itu daratan kosong, tidak berpenghuni, kecuali bangsa raksasa dan setan jahat. Sehingganya dikatakan jalmo moro, jalmo mati, dan lain-lain sebagainya. Artinya yang ada di Pulau Jawa berarti itu kan pendatang semua. Dan konon lagi orang yang pertama datang ke Jawa adalah Aji Saka. Nah, kalau begitu nenek moyang orang Jawa yang menjadi asal usulnya orang Jawa itu siapa? Apakah Aji Saka, Pak Web? Menguak misteri tentang asal-usul orang Jawa dan tanah Jawa bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi dengan adanya berbagai versi cerita yang memuat kisah awal mula tanah Jawa dan orang Jawa. Sebagai informasi, suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Bukan hanya tinggal di Pulau Jawa. Orang keturunan Jawa ini menyebar ke berbagai belahan dunia. Tanah dan suku Jawa memiliki banyak peninggalan peradaban. Hal ini diketahui dari banyaknya kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa. Dan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi munculnya Jawa adalah Candi Borobudur dan Prambanan. Serta masih banyak lagi candi-candi lainnya yang ada di tanah Jawa. Lantas, siapakah nenek moyang orang Jawa? Tulisan India kuno menyebutkan bahwa orang pertama yang menginjakkan kaki di Jawa adalah Aji Saka. Hal inilah yang kemudian memunculkan asumsi bahwa Aji Saka dan dua pengawalnya adalah nenek moyang orang Jawa. Legenda tentang Aji Saka berasal dari negeri antah berantah bernama Bumi Majeti. Namun ada pula yang menyebutkan Aji Saka adalah keturunan suku Saka sekaligus rajanya atau
pemimpinnya, suku Saka. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya. Lalu, di mana itu negeri antah berantah bumi Majeti? Di lereng Gunung Jambudwipa, India. Kalau suku Saka adalah suku nomaden dari Asia Tengah yang berimigrasi ke India Barat Laut pada abad pertama dan kedua sebelum Masehi. Mereka dikenal karena keahlian berkuda dan militernya. Mengembala ternak di Pamir, Tien Shan, bagian tengah. Dan di delta Amudarya, menggunakan gesper sabuk emas, perhiasan, dan hiasan tali kekang yang menampilkan desain domba, griffin, dan hewan lainnya. Suku Saka dalam sastra India disebutkan dalam Ramayana dan Mahabharata. Digambarkan sebagai bagian dari kelompok suku-suku lain yang suka berperang dari barat laut. Dalam Mahabharata, kerajaan Saka ikut berpartisipasi pada saat perang Bharatayuda di Kurusetra. Suku Saka menguasai kekaisaran yang membentang dari Afghanistan saat ini hingga India Utara. Suku Saka adalah peminum soma, minuman memabukkan yang terkenal di kalangan para dewa, yang secara spiritual Jawa disebut sebagai Tirta Kamandanu, atau Tirta Mayasandi, atau Tirta Amarta, atau air kehidupan, yang bisa menjadikan seorang makhluk hidup abadi. Sebagai seorang raja, Aji Saka selain jenius dan cerdas, serta sakti mandraguna, juga memiliki keris pusaka dan sorban ajaib. Dan lagi, memiliki kepribadian suka menolong orang yang tertindas, dan suka mengembara keliling dunia. Salah satunya adalah Pulau Jawa, yang membuat Aji Saka tertarik untuk mengembara ke Pulau Jawa adalah mendengar kabar tentang adanya seorang raja di Medang Kamulan yang suka memakan daging manusia. Dan kisah inilah yang paling terkenal dari Aji Saka, yaitu kemenangannya melawan Prabu Dewata Cengkar di kerajaan Medang Kamulan di tanah Jawa. Dewata Cengkar adalah pendiri sekaligus Raja Medang Kamulan pertama yang gemar memakan daging manusia. Hampir semua rakyat Medang Kamulan dijadikan santapannya setiap kali merasa lapar. Hal ini menjadikan rakyat Medang Kamulan merasa resah dan ketakutan. Karena mempunyai pemimpin seorang raja yang suka makan daging manusia dan minum darahnya manusia.
Sebelum pergi ke Medang Kamulan, dalam perjalanannya, Aji Saka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Kendeng. Tujuannya agar supaya tidak diketahui kesaktiannya. Dan salah satu pengawalnya bernama Sembada diberi tugas untuk menjaga keris pusaka tersebut, serta berpesan untuk tidak memberikan kepada siapapun, kecuali Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Kemudian Aji Saka dan abdi lainnya bernama Dora bertandang ke Medang Kamulan, dan saat itu mengaku mau dijadikan santapan Sang Prabu Dewata Cengkar. Akan tetapi Aji Saka meminta syarat sebidang tanah sepanjang sorbannya kepada Prabu Dewata Cengkar. Ajaibnya, sorban tersebut ketika diulur terus memanjang sampai ke tepi Laut Selatan. Saat Dewata Cengkar mengukur tanah, di saat itulah Aji Saka menghempaskan sorbannya sampai Dewata Cengkar terpelanting hingga tenggelam di Laut Dalam Selatan. Usai berhasil menolong rakyat Medang Kamulan, Aji Saka kembali teringat dengan keris pusaka miliknya. Aji Saka lantas menemui Dora dan memintanya agar mengambil keris pusaka yang masih dijaga oleh Sembada. Dora memenuhi perintah Aji Saka dan segera berangkat menemui sahabatnya di Pegunungan Kendeng. Setelah bertemu dan bercengkrama melepas kerinduan, Dora kemudian menyatakan maksud kedatangannya untuk menjemput keris pusaka Aji Saka. Sembada memahami niat Dora untuk menjalankan pesan Aji Saka. Namun, ia juga kembali mengingatkan pesan junjungannya itu dan menolak untuk memberikan keris pusaka tersebut. Baik Dora maupun Sembada kemudian beradu mulut dan bersikeras menjelaskan apa yang telah diperintahkan Aji Saka. Hal itu membuat perselisihan tidak terhindarkan, dan terjadilah pertarungan antara dua pengawal setia Aji Saka. Di tempat lain, Aji Saka yang khawatir karena Dora tidak kunjung kembali, akhirnya memutuskan untuk menyusul ke Pegunungan Kendeng. Sesampainya di tempat tujuan, Aji Saka sungguh terkejut melihat dua pengawal setianya telah tewas. Setelah saling beradu kesaktian, Aji Saka lantas teringat pesannya kepada Sembada yang menjadi awal mula tragedi berdarah ini, yang membuatnya merasa bersalah karena rasa sedih sekaligus haru melihat kesetiaan dua pengawalnya dalam melaksanakan perintah hingga harus beradu nyawa. Aji Saka lalu memberikan
penghormatannya. Aji Saka menuliskan beberapa baris puisi di atas sebuah batu yang berbunyi Ha Na Ca Ra Ka. Maksudnya, ono wong loro, artinya ada dua orang. Lalu da ta sa wa la, maksudnya podo kerengan, artinya mereka berdua berkelahi. Lalu pada jayanya, maksudnya podo joyone, artinya sama-sama kuatnya. Lalu magabatanga, maksudnya mergo dadi batang lorone, artinya maka dari itu jadilah bangkai keduanya, mati karena sama kuatnya. Aksara yang menjadi tanda penghormatan Aji Saka kepada Dora dan Sembada inilah yang kemudian dikenal sebagai aksara Jawa. Dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun dan bagaimanapun kisah Aji Saka bukanlah nenek moyang orang Jawa. Namun Aji Saka termasuk orang Jawa. Loh, kok membingungkan gitu Pak Web? Supaya tidak bingung, jangan mengasumsi terlebih dulu, apalagi terlalu banyak. Simak dulu baik-baik hingga selesai. Nanti akan mengerti, akan memahami, dan mengetahui. Lalu, siapa sebenarnya nenek moyang suku Jawa atau orang Jawa, Pak Beb? Kita lanjutkan kisahnya. Oke? Putih pekerti engkang luhur, dadi arum donyane para wali asmane. Awalnya bermula dari sini nih. Simak baik-baik ya, supaya tidak bingung. Semua yang terjadi di daratan itu bermula dari perbuatan matahari. Atau bisa dikata gara-gara matahari. Yang mengadakan dan meniadakan. Yang disebut-sebut es. Ya, es. Yang kalau dicampur teh manis, jadi es teh manis.
yang sumeger ketika diminum siang hari itu. Namun ini bukan es sembarang es yang dijual di warung-warung itu, melainkan es yang ada di kutub utara sana loh. Entah di mana itu. Soalnya saya sendiri belum pernah mendatangi kutub utara, tempat berkumpulnya para es-es itu. Dan benar, zaman es berakhir adalah zaman Pleistosen yang berlangsung dari 2,58 juta hingga 11,700 tahun yang lalu. Bumi keluar dari zaman es terakhirnya hampir 10.000 tahun yang lalu. Selama periode glasial, lapisan es di kutub utara mengembang. Sedangkan selama periode interglasial, lapisan es di kutub utara menyusut. Variasi sinar matahari yang mencapai bumi merupakan salah satu penyebab terjadinya es ini. Ketika lebih sedikit sinar matahari yang mencapai garis lintang utara, suhu di bumi menurun, mengakibatkan air dalam jumlah besar membeku. Nah, air yang membeku karena minim suhu inilah yang dimaksud es. Ketika banyak air membeku atau jadi es, maka banyak pula permukaan bumi yang muncul. Maksudnya nampak kelihatan di permukaan air. Disebut darat atau daratan. Inilah yang disebut zaman es. Sebaliknya, ketika lebih banyak sinar matahari yang mencapai garis lintang utara, suhu di bumi naik, yang mengakibatkan air yang tadinya membeku, yang disebut es ini mencair. Inilah yang dimaksud zaman es berakhir. Nah, pada zaman es berakhir inilah yang menciptakan erosi daratan dan pengendapan material yang memodifikasi sistem sungai, pembentukan jutaan danau dan pulau-pulau daratan, perubahan permukaan laut, penyesuaian isostatik, gerak bumi, banjir, angin, abnormal, dan lain-lain sebagainya. Klik lo ya, bahwa semuanya itu gara-gara si matahari. Sebab karena inilah para pendahulu kita selalu menjadikan matahari sebagai lambang. Pada bendera, umbul-umbul, bahkan tempat-tempat ritual persembahyangan. Karena saking hebat dan dahsyatnya kekuatan matahari yang mampu mengubah bumi menjadi baik atau buruk dalam waktu yang singkat. Oke, kita lanjut ya. Tata sing rahina gumarati ratri ing gegono katon remu wancine wis pangwon. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing kawang aglar gumelar eneng cakrawala minangka. Saat ini saya sedang berada di puncak Gunung Tidar. Mau tahu kenapa dan mengapa saya berada di Gunung Tidar? Karena Gunung Tidar inilah saksi bisu awal mula kejadian tanah
dan orang Jawa. Pertanyaan yang menjadi alasan kenapa dan mengapa saya membuat konten video ini tanpa tedeng aling-aling, yang pastinya akan menyinggung cerita-cerita yang sudah terlanjur beredar selama puluhan tahun berupa buku. Dan sebab karena itu pula Gunung Tidar dijuluki paku buminya tanah Jawa. Di Gunung Tidar inilah semua dokumen tersimpan. Di Gunung Tidar inilah semua rekaman Pulau Jawa tersimpan. Karena Gunung Tidar adalah bisa dibilang seperti CCTV-nya Pulau Jawa. Gunung Tidar sebenarnya bukanlah gunung atau bukit, melainkan sebuah paku bumi yang ditancapkan untuk mengikat Pulau Jawa agar supaya tidak bergerak-gerak karena terapung di atas permukaan laut dalam. Sebab karena itu orang Jawa menyebutnya pakunya tanah Jawa atau Pulau Jawa. Gunung Tidar sebenarnya tidak layak disebut gunung, lebih pantas disebut bukit, karena tingginya hanya mencapai sekitar 500 meter lebih sedikit, mungkin sekitar 5 atau 7 meteran lebihnya di atas permukaan laut. Pada masanya dulu, setelah pecah menjadi banyak pulau-pulau yang tersebar di Nusantara akibat letusan Gunung Purba yang sangat dahsyat, dan tiba saatnya yang disebut zaman es. Air laut menyusut, membeku jadi es maksudnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, yang menjadikan hampir seluruh permukaan bumi nampak terlihat waktu itu. Belum disebut sebagai Pulau Jawa atau Tanah Jawa, penyebutannya masih nirvana. Nir itu rasa, fana itu bebas atau terbebas. Nirvana adalah berarti maksud rasa bebas atau rasa yang terbebas. Terbebas dari apa? Dari belenggu atau ikatan karma dan hidup atau mati. Nirvana ini dalam sejarah Ramayana dan Mahabharata disebut sebagai keraton kerajaan Dwaraka dengan Dewa Wisnu yang menjelma sebagai Sri Krishna sebagai pendiri kerajaan Dwaraka sekaligus rajanya. Sebab karena itu, secara kasat matanya manusia, Pulau Jawa ketika itu terlihat hanya berupa hutan belantara tanpa penghuni. Karena tidak kasat mata, hanya orang-orang yang rasanya sudah terbebas dari belenggu atau ikatan atau kemelekatan dan karma yang bisa melihatnya. Lalu datanglah serombongan manusia pengembara dari seberang yang sekarang disebut sebagai Afrika, yang lebih dikenal dengan sebutan Homo erectus. Karena terpesona oleh keindahannya yang menawan, diambillah keputusan untuk tinggal di Pulau Jawa beberapa saat lamanya. Namun menjadi betah tinggal selamanya di Pulau Jawa. Kedatangan Homo erectus di Pulau Jawa ketika air laut menyusut, yaitu pada zaman es. Seperti yang sudah saya sampaikan tentang es tadi. Setelah beberapa saat lamanya tinggal di nirvana, terjadilah adaptasi antara Homo erectus sebagai tamu yang sekarang disebut manusia dan koloni Atlantis sebagai tuan rumah di nirvana. Setelah beberapa saat lamanya tinggal di nirvana,
terjadilah adaptasi antara Homo erectus sebagai tamu yang sekarang disebut manusia dan koloni Atlantis sebagai tuan rumah di Nirvana. Ketika itu, putri Raja Atlas, rajanya Atlantis atau rajanya Nirvana, bernama Prabhavati, sedang memetik bunga di kebun, dan putra ketua atau sesepuh Homo erectus yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Sang Hyang Nurasa sedang berburu. Karena putra ketua atau sesepuh Homo erectus yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Sang Hyang Nurasa ini adalah seorang pemuda lugu dan polos, sehingganya tanpa sengaja bisa melihat putri Prabhavati yang sedang memetik bunga di kebun. Mereka berdua saling melihat dan terjadilah perkenalan. Karena penasaran, putri Prabhavati penasaran karena baru pertama kali melihat makhluk yang sama seperti dirinya, namun telanjang. Sedangkan Sang Hyang Nurasa juga penasaran karena baru pertama kali melihat makhluk yang sama seperti dirinya, namun berbusana lengkap dan indah, penuh kilau. Hingga pada akhirnya, keduanya saling jatuh cinta. Terjalinlah hubungan terlarang antar dua makhluk yang berbeda dunia, yaitu dunia fana, maksudnya tidak kasat mata, dan dunia nyata. Lambat laun, hubungan mereka berdua diketahui oleh kedua bangsa masing-masing, dan keduanya tidak menyetujui karena dianggap melanggar kodrat. Namun, keduanya sudah terlanjur melakukan hubungan badan. Karena saling mencintai, akhirnya mereka berdua diusir pergi. Namun, mau pergi-pergi kemana? Keduanya hanya mengetahui daratan yang mereka berdua tempati. Itu saja. Akhirnya, keduanya memutuskan berpisah dan kembali lagi ke tengah bangsanya masing-masing setelah bayi yang dikandungnya lahir. Dan bayi inilah yang menjadi cikal bakal penyebutan orang Jawa dan penyebutan Pulau Jawa. Mereka berdua bersembunyi di dataran yang paling tinggi. Dan ketika itu, dataran yang paling tinggi yang sekarang disebut-sebut sebagai Gunung Slamet. Sedangkan kaum Homo erectus tinggal di kaki perbukitan Gunung Slamet. Dan kerajaan Nirvana atau Atlantis atau Dwaraka berada di tepi pantai sebelah selatan Gunung Slamet. Selain daerah Gunung Slamet, bagian utara dan selatan, daratan lainnya yang sekarang disebut Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih terendam air. Belum muncul dan belum ada gunung-gunungnya. Masih dataran rendah dan masih terendam air. Setelah bayi lahir, bayi ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kedua orang tuanya. Selain tidak mau diberi makan dan minum, bayi ini juga bisa berbicara dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya, bahkan memerintah hewan-hewan tersebut, menjadikan kedua orang tuanya ketakutan. Karena itulah pada akhirnya bayi itu disebut sebagai Jawa. Jawa yang artinya mengerti, memahami, dan mengetahui. Padahal masih bayi. Putri Prabhavati dan Sang Hyang Nurasa menganggapnya ini adalah kutukan. Karena hubungan mereka tidak direstui oleh kedua kaumnya masing-masing. Maka mereka mendapat kutukan. Melahirkan anak yang tidak wajar. Masih bayi, bisa berbicara, bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui.
bahkan bisa berbicara dan memerintah hewan-hewan. Alasan inilah yang membuat kedua orang tuanya meninggalkan bayinya begitu saja, lalu kembali bergabung dengan bangsanya masing-masing. Sepulangnya, keduanya pun menceritakan tentang bayi itu kepada masing-masing kaumnya. Namun menurut kedua kaumnya masing-masing, bayi itu bukan kutukan, melainkan anugerah dari alam semesta yang berkaitan tentang kehidupan di masa depan. Sebab karena itu, walaupun baru lahir atau masih bayi, sudah Jawa. Arti maksudnya mengerti, memahami, dan mengetahui. Jadi, Jawa itu bukan suku, juga bukan pulau. Karena arti maksudnya Jawa adalah mengerti, memahami, dan mengetahui atau ilmu pengetahuan. Jadi, siapapun orangnya, kalau bisa mengerti banyak hal, bisa memahami banyak hal, dan bisa mengetahui banyak hal, alias berilmu pengetahuan, berarti itulah yang dimaksud orang Jawa. Ini terlepas orang Cina, orang Inggris, orang Arab, orang India, atau lain-lain sebagainya. Karena itulah, lalu kedua bangsa ini berupaya mencari keberadaan bayi tersebut untuk diambil dan dibawa pulang, untuk dijadikan pemimpin atau raja dari kedua bangsa ini. Namun sayang, tidak ditemukan, karena bayi tersebut sudah diambil dan dibawa oleh bangsa hewan-hewan, dan disembunyikan di dalam gua yang dalam dan gelap, untuk dijadikan pemimpin atau raja mereka. Kalau istilah modernnya mirip-mirip seperti Tarsan, begitu. Seiring berjalannya waktu, tumbuh dewasalah sang bayi ini menjadi seorang manusia ahli tapa. Dan bangsa hewan menyebutnya sebagai resi. Artinya manusia suci. Karena tidak makan dan tidak minum. Walaupun begitu, jiwa raganya tetap gagah dan segar bugar. Setelah dewasa, kedua bangsa ini jadi mengetahui keberadaannya karena sering bertemu dan melihat ketika sedang duduk bersamadi, entah di pinggir sungai, atau di mulut gua, atau di bawah pohon-pohon, yang kemudian dijadikanlah acuan ketika berdoa, manakala sedang mengalami kesulitan. Dan bangsa manusia Homo erectus dan bangsa Yadawa menyebutnya sebagai Sang Yang Wenang. Ketika memanggilnya untuk membantu menghadapi suatu yang sulit. Nah, Sang Yang Wenang inilah yang kemudian mengadakan Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal mengadakan Sang Yang Ismaya Jati. Sang Yang Ismaya Jati mengadakan Sang Yang Wungkuhan. Sang Yang Wungkuhan kemudian mengadakan Sang Yang Semar dan Sang Yang Antaga serta Sang Yang Manikmaya. Yang pada masanya setelah menugaskan Sang Yang Semar untuk mengayomi seluruh para kesatria yang lahir di Pulau Jawa, Sang Yang Antaga untuk mengayomi seluruh para pengecut yang lahir di Pulau Jawa, dan menugaskan Sang Yang Manikmaya untuk menjadi raja di kerajaan Nirvana yang juga disebut-sebut sebagai kerajaan Kadewatan, menggantikan Sang Yang Wungkuhan yang memilih kembali pulang ke asal-usul sangkan paraning dumadinya, yaitu Sang Yang Ismaya Jati yang sedang mengemban tugas dari Sang Yang Tunggal atas perintah Sang Yang Wenang, yaitu menjaga keseimbangan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan Pulau Jawa, yang berarti maksud daratan atau dataran tempatnya ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan terkait alam semesta. Kemudian berakhirlah zaman es,
yang berdampak mengubah hampir seluruh daratan. Air mengalir dan meluap dengan amat dahsyatnya, menciptakan erosi daratan dan pengendapan material di berbagai belahan bumi yang memodifikasi sistem sungai, pembentukan jutaan danau dan pulau-pulau, perubahan permukaan laut, penyesuaian isostatik gerak bumi, banjir, angin abnormal, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan Pulau Jawa sendiri atas kejadian ini justru terangkat dari permukaan bumi, tidak tenggelam, hingga terapung di atas permukaan air. Akibat dari badai dan gelombang besar mematahkan bagian daratan yang terdapat di mana kerajaan Nirvana atau Atlantis atau Dwaraka berada. Sang Hyang Manikmaya berhasil menyelamatkan bagian istananya saja dengan cara mengangkatnya ke kayangan, sedangkan bagian keseluruhan tenggelam. Dan sejak itu kerajaan Nirvana atau Atlantis atau Dwaraka berubah atau berganti nama sebutan menjadi kerajaan Parahyangan karena tidak berada di daratan dan tidak kasat mata. Sedangkan Pulau Jawa yang terputus dari permukaan bumi menjadi terapung di atas air serta terombang-ambing oleh ombak samudra. Ketika itu Pulau Sumatera masih menjadi satu daratan dengan Pulau Jawa, kecuali pulau lainnya seperti Sulawesi dan Kalimantan. Sumatera terputus dengan Pulau Jawa ketika Gunung Krakatau Purba meletus sekitar tahun 535 Masehi dan menyebabkan terbentuknya Selat Sunda yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa pada saat itu mengapung di atas air laut dan terombang-ambing oleh ombak. Pulau Jawa menampakkan pesonanya yang indah dan menawan setiap mata yang melihatnya. Karena itu, para dewa-dewi di kerajaan Parahyangan berupaya menyelamatkan Pulau Jawa supaya tidak terapung dan terombang-ambing, sehingga bisa ditempati oleh orang-orang yang ingin menjadi Jawa. Artinya, orang yang ingin bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui ilmu alam semesta. Lalu para dewa-dewi mengupayakan agar supaya Pulau Jawa bisa ditempati dengan cara memotong ujung gunung Jambudwipa yang ada di daratan yang sekarang disebut sebagai India sebagai pemberat Pulau Jawa supaya seimbang antara timur, tengah, dan barat. Seperti yang kisahnya pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu di YouTube Putro Romo Channel yang secara singkat dan padatnya sekarang. Nah, peletakan ujung gunung Jambudwipa yang dipindah-pindah karena mencari kesesuaian dan keseimbangan Pulau Jawa mengakibatkan akar dari ujung gunung Jambudwipa ini banyak yang jatuh berguguran. Nah, guguran-guguran inilah yang kemudian menjadi gunung-gunung baru di Pulau Jawa, termasuk Krakatau Purba. Sedangkan Gunung Slamet memang sudah ada sejak sebelum kejadian tersebut. Setelah seimbang, agar supaya tidak terapung dan terombang-ambing lagi di atas permukaan air laut, maka ditancapkanlah paku bumi di sini. Yang seiring berkembangnya zaman peradaban kehidupan manusia di bumi berubah menjadi bukit, dikenal sebagai Gunung Tidar, terletak di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Dan di tempat ini pula Sang Hyang Ismaya Jati Jumeneng menjalankan tugasnya, menjaga keseimbangan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan Pulau Jawa. Penyebutan Gunung Tidar sendiri
berarti mukti kedadar. Maksudnya ti itu mukti atau sukses atau berhasil. Sedangkan dar itu kedadar atau teruji. Tidar berarti maksud mukti kedadar atau kesuksesan atau keberhasilan yang teruji. Gunung Tidar berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah, dengan ketinggian sekitar 507 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar juga menjadi gunung paling keramat, paling sakral, dan paling inti, dan memegang peran penting atas Pulau Jawa. Karena seluruh Pulau Jawa dipantau dan terpantau di Gunung Tidar ini. Bermula dari sinilah penamaan Pulau Jawa, yang berarti daratan atau dataran ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu kanuragan dan ilmu kesaktian yang sudah teruji keberhasilannya, yaitu dimulai dari Sang Yang Wenang, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Ismaya Jati, Sang Yang Wungkuhan, Sang Yang Semar, Sang Yang Antaga, Sang Yang Manikmaya, dan seterusnya. Sebab karena itu, menceritakan hal ini, saya mengambil tempat atau lokasi di puncak Gunung Tidar, agar supaya, maksudnya agar supaya jikalau apa yang saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling ini tidak tepat, artinya meleset dari yang sesungguhnya, sudah pasti Sang Yang Ismaya Jati akan memberikan sanksi hukum, alias celakalah saya. Dan sebagai berikut, untuk melengkapi apa yang saya sampaikan, agar supaya bisa masuk akal, tidak terkesan fiktif atau mitos dalam legenda belaka, karena ada bukti realitanya. Kita lanjutkan. Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumaweng kodrat saking panguwasaning Gusti Allah ingkang Maha Welas Tuwin Maha Asih. Gusti Gung inggih sumber Gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Tim peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta menemukan fosil tulang Homo erectus beserta kapak berimbas yang berumur 1,8 juta tahun di Bumiayu Brebes, Jawa Tengah. Fosil ini lebih tua dari Homo erectus di Sangiran, Jawa Tengah, yang usianya 1,5 juta tahun. Penemuan inilah kemudian dijadikan untuk mengoreksi teori kedatangan pertama Homo erectus di Jawa berdasarkan teori out of Africa. Kemudian tim peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta memeriksa lapisan tanah saat melakukan penelitian di Bumiayu Brebes, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, mereka menemukan fosil tulang Homo erectus beserta kapak berimbas yang berumur 1,8 juta tahun ini untuk memastikan konteks penemuan-penemuan itu. Para peneliti kemudian terjun ke lapangan dan di kawasan Kalibodas, Bumiayu Brebes, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Setelah dikorelasikan dengan stratigrafi, susunan lapisan batuan dalam kulit bumi, peneliti mengonfirmasi bahwa tulang-tulang manusia tersebut berasal dari bagian paling bawah lapisan formasi Kali Glagah yang menunjuk pada angka 1,8 juta tahun lalu. Dengan melihat masanya, maka fosil-fosil tersebut merupakan tulang belulang Homo erectus atau manusia berjalan tegak. Selama ini, para ahli mengatakan bahwa Homo erectus
ini berasal dari Afrika 1,8 juta tahun lalu yang kemudian menyebar ke Eropa, Asia Tengah, Cina, dan mengembara sampai ke Pulau Jawa, bertempat yang sekarang disebut Sangiran, sekitar 1,5 juta tahun lalu, yang ditemukan pada lapisan formasi pucangan berupa lempung hitam. Namun penemuan ini menunjukkan fakta lain bahwa Homo erectus ternyata sudah ada sejak 1,8 juta tahun lalu. Selama ini, artefak tertua di Indonesia ditemukan di Dayu, Sangiran, dengan usia 1,2 juta tahun. Artinya, kapak berimbas yang ditemukan di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, ini lebih tua. Kapak berimbas atau chopper biasanya dipakai untuk penanganan hasil perburuan fase awal, terutama untuk memecah tulang. Kawasan Bumiayu pernah diteliti sekitar 10 tahun lebih kurangnya, yaitu sejak tahun 1920 sampai tahun 1930. Namun kemudian berhenti. Pada waktu itu ditemukan beberapa spesies fauna yang usianya sekitar 1,67 juta hingga 2 juta tahun, lebih tua dibanding fauna-fauna di kawasan Dayu dan Sangiran, Jawa Tengah, dan Jawa Timur lainnya. Hewan-hewan yang hidup pada masa itu seperti gajah purba, kuda air, kura-kura raksasa, kerbau, dan banteng. Jika dilihat dari konteks kejadian Pulau Jawa di masa lalu, sekitar 2 juta tahun lalu, sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan seluruh Jawa Timur masih berada di bawah permukaan air laut. Adapun daerah Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, itu sudah muncul lebih dulu, sudah terangkat sebagian daratannya. Jalur Bumiayu, Prukpuk, Brebes, Semedo, hingga Tegal 2 juta tahun yang lalu itu merupakan pantai di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Disitulah banyak ditemukan fauna-fauna tertua. Sementara itu, Pulau Jawa secara keseluruhan baru terangkat total sejak 165 juta tahun yang lalu. Dengan ini bisa diambil kesimpulannya bahwa Sangiran bukan merupakan pendaratan pertama ketika Homo erectus datang untuk pertama kalinya di Pulau Jawa. Karena Sangiran Jawa Tengah, termasuk seluruh Jawa Timur, masih terendam air. Lebih jauh lagi, penemuan fosil dan artefak Homo erectus Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah juga menginisiasi pemahaman baru tentang kedatangan manusia pertama di Pulau Jawa sesuai dengan teori multi-regional yang menyebut bahwa Homo erectus sama-sama muncul di berbagai tempat dan mengalami evolusi lokal selain di Indonesia, yaitu Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Di berbagai negara lain seperti Afrika, Eropa, Asia Tengah, dan Cina juga ditemukan fosil Homo erectus
berusia 1,8 juta tahun. Kedatangan Homo erectus di Pulau Jawa terjadi ketika air laut menyusut menjadi daratan selama zaman es, dengan terbentuknya jembatan darat selama glasiasi yang bertitik di tempat yang sekarang disebut Gunung Slamet, daerah Purwokerto, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Dan kemudian setelah seluruh Pulau Jawa timbul, lalu menyebar ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Kesimpulannya, asal-usul penamaan Pulau Jawa sejak ditancapkannya paku bumi di lokasi yang sekarang disebut sebagai Gunung Tidar, yang sekarang terletak di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Bagian timur disebut Jawa Dwipa. Jawa artinya ilmu pengetahuan, Dwipa artinya negeri. Jawa Dwipa berarti maksud negeri ilmu pengetahuan. Bagian tengah disebut Bumi Jawa. Bumi berarti tempat, Jawa berarti ilmu pengetahuan. Bumi Jawa berarti maksud tempatnya ilmu pengetahuan. Dan bagian barat termasuk Pulau Sumatera yang ketika itu masih menyatu disebut sebagai Tanah Parahyangan. Tanah artinya pijakan, Parahyangan artinya para dewa atau parahyang. Meliputi seluruh Jawa Barat termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya dan berpusat di pantai selatan Jawa Barat, dikenal dengan sebutan Dwaraka atau kota Atlantis. Asal-usul nenek moyang orang Jawa dan penamaan orang Jawa yaitu dari perkawinan antara putra ketua atau sesepuh Homo erectus dari daratan Afrika yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan putri kerajaan Nirvana atau Atlantis atau Dwaraka atau putri raja Dwaraka yang kemudian melahirkan Sang Yang Wenang di bumi Jawa. Sedangkan Aji Saka adalah orang yang kesekian kalinya. Maksudnya bukan orang pertama yang datang ke Pulau Jawa. Karena ketika Aji Saka datang ke Pulau Jawa, di Jawa sudah ada kerajaan yaitu Medang Kamulan. Dan kedatangannya untuk memperkenalkan ajaran Hindu dengan modus mengajarkan tentang caranya menulis dan membaca dengan aksara Jawa dan menciptakan kalender Jawa, yang kemudian disusul pendatang kedua yang memperkenalkan ajaran Buddha dengan modus mengajarkan tentang caranya membuat bangunan yang kokoh menggunakan bebatuan, yaitu Sailendra. Dulunya tempat tinggal di Pulau Jawa termasuk kerajaan-kerajaannya itu terbuat dari bahan kayu dan bambu. Kemudian datang lagi tamu yang ingin memperkenalkan ajaran Islam ke Pulau Jawa dengan modus atas perintah Nabi Muhammad memasang tumbal supaya Pulau Jawa tidak wingit atau angker lagi, namun mengalami kesulitan karena Hindu dan Buddha sudah lebih dulu datang menguasai. Dan ditambah lagi, sebelum kedatangan para tamu yang membawa keyakinannya masing-masing, Jawa sudah mempunyai keyakinan sendiri atau ajaran sendiri. Tersebut ajaran Sanghyang yang seiring berjalannya waktu pecah menjadi beberapa golongan seperti Kapitayan, Sunda Wiwitan, Kejawen, dan lain-lain. Karena mengalami kesulitan, lalu memohon izin dan bantuan kepada Sang Hyang Ismaya Jati di Gunung Tidar, dan dengan perjanjian tidak berbuat onar atau kerusakan di Pulau Jawa, serta tidak memaksa siapapun yang ada di Pulau Jawa karena sudah punya ajaran sendiri-sendiri, yaitu ajaran Sang Hyang. Diizinkanlah
Syekh Subakir memperkenalkan ajaran Islam yang dibawanya, yang kemudian disusul oleh orang-orang luar berikutnya yang membawa ajaran Kristen dengan modus belanja rempah-rempah. Lalu datang lagi orang-orang yang memperkenalkan ajaran Konghucu setelah Pulau Jawa masuk ke era modern dengan modus berdagang. Jadi, kabar tentang Syekh Subakir yang ketika mengajarkan Islam diganggu roh-roh setan jahat, raksasa, iblis yang menunggu Pulau Jawa, termasuk debat dan bertarung dengan Sang Hyang Ismaya Jati, lalu mengadakan perjanjian di Gunung Tidar, itu tidak tepat. Yang tepat, utusan Nabi Muhammad, Syekh Subakir, mengalami kesulitan karena di Pulau Jawa sudah punya keyakinan sendiri, yaitu ajaran Sang Hyang. Ditambah lagi, Hindu dan Buddha sudah diterima lebih dulu oleh beberapa orang Jawa yang merasa cocok karena hampir mirip dengan ajaran Sang Hyang yang sudah ada. Kemudian meminta izin kepada Sang Hyang Ismaya Jati di Gunung Tidar. Diberi izin namun dengan 3 syarat. Pertama, tidak boleh merusak Pulau Jawa. Kedua, tidak boleh berbuat onar di Pulau Jawa. Dan yang ketiga, tidak boleh memaksa. Seperti itu. Dan itulah informasi singkat namun padat yang bisa saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling. Dan akhirnya atas ini saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Jadikan ini sebagai ilmu wawasan tambahan tentang pengetahuan. Oh, Pak Web bisa tahu? Siapapun yang bisa manunggal dengan alam semesta, siapapun yang bisa menyatu dengan alam semesta, pasti bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Dan siapapun yang bisa berkomunikasi dengan alam semesta, sudah pasti alam semesta akan memberitahu